Kesalahpahaman orang tua dalam mendidik anak. Setiap orang tua tentunya menginginkan putra-putrinya menjadi anak yang cerdas, pintar, dan serba bisa. Usaha apapun akan dilakukan untuk menunjang agar anaknya menjadi yang terbaik di antara teman-teman sekolahnya. Namun, masih banyak orang tua yang belum memahami sejauh mana tolok ukur keberhasilan pendidikan untuk anak-anaknya. Kebanyakan orang tua melihat keberhasilan pendidikan putra-puterinya hanya melihat dari besaran nilai ujian sekolah, atau hanya sebatas angka-angka penilaian akademisnya. Padahal, itu semua hanyalah sebagian kecil dari keberhasilan pendidikan yang hakiki. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang hakikat keberhasilan pendidikan untuk anak-anak usia sekolah. 1. Pada hakikat, pendidikan itu sangatlah luas jika dimaknai secara menyeluruh, yaitu mencakup bakat, minat, kreativitas moral, dan sosial. Walaupun seorang anak sudah unggul dari segi intelektual dan emosional, sebenarnya belum lengkap jika tanpa kecerdasan moral dan sosial. Contoh, seorang anak yang hanya memiliki kecerdasan intelektual tidak melakukan tindakan berbohong hanya karena takut terhadap orang tuanya atau gurunya. Namun jika mereka memiliki kecerdasan moral dan sosial, maka yang mendasari tindakan itu bukan hanya takut terhadap orang lain, namun mereka merasa bahwa berbohong itu akan merugikan atau menyakiti orang lain. Jadi pada intinya dikatakan berhasil dalam mendidik anak, yaitu ketika mereka mampu mengerti dan mampu merasakan dari dampak setiap tindakan dan perilakunya, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. 2. Manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia dilengkapi dua hal, yaitu otak untuk berpikir dan hati untuk bernaluri. Maka dari itu, pendidikan dikatakan berhasil jika seseorang mempunyai kecerdasan dalam berpikir dan memiliki kepekaan dalam hati nuraninya. Seorang anak yang cerdas dalam berpikir akan cenderung melakukan sesuatu untuk mencari keberhasilan serta keuntungan dirinya sendiri, tanpa melihat dan tidak peka terhadap keadaan lingkungan sekitar. Namun jika seorang anak juga memiliki nurani yang mulia, maka setiap tindakan dan usahanya akan selalu berhati-hati. Walaupun ada jalan mudah untuk mencapai keberhasilan dan mencapai tujuannya, namun dia akan melihat lebih luas terhadap lingkungan sekitar mengenai tindakannya. Apakah ada yang terkena dampak negatifnya atau tidak? Dan bahkan akan memilih cara untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama teman atau orang lain dalam keberhasilan. 3. Dalam mendidik anak, kebanyakan orang tua hanya memfokuskan pada pendidikan akademiknya. Bahkan yang lebih parah lagi, hanya memperhatikan angka-angka penilaian dari lembaga pendidikannya, tanpa mengajarkan aspek-aspek moral dan sosial pada anak. Bahkan ada beberapa orang tua yang justru tanpa sadar mengalahkan aspek-aspek moral dan sosial untuk mengejar nilai-nilai akademiknya. Contoh, seorang anak yang diajari menyontek. Seorang anak yang dibelikan kunci-kunci jawaban ujian kepada guru lesnya. Bahkan mungkin ada orang tua yang mendekati guru anaknya secara finansial, agar anaknya dijadikan ranking 1. Dan mungkin masih banyak lagi hal lain, yang merupakan pembunuhan untuk pendidikan moral dan sosial anak sedangkan hanya untuk mengejar angka-angka penilaian akademis. 4. Sebagai orang tua harus sadar bahwa masa-masa sekolah adalah masa-masa pelatihan atau penggodokan terhadap anak untuk kelangsungan hidup di masa dewasanya.
Masa-masa sekolah bukanlah tujuan utama untuk keberhasilan seorang anak. Mungkin kita juga sering melihat beberapa anak waktu di bangku-bangku sekolah bukanlah merupakan anak yang paling pandai. Bahkan di waktu sekolah hanyalah tergolong anak-anak yang mempunyai kecerdasan pas-pasan. Namun setelah dewasa mengapa justru tumbuh menjadi seseorang yang sukses yang pandai bersosial? Bahkan menjadi orang yang lebih berguna dibandingkan temannya yang pandai-pandai di waktu masih sekolah. Mengapa seperti itu? Karena pandai di sekolah belum tentu pandai bermasyarakat. Karena cerdas secara akademis belum tentu diterima masyarakat jika tidak bermoral. Karena ranking 1 di kelas belum tentu bisa menjadi yang terbaik di masyarakat. Untuk para orang tua marilah kita sadari bahwa pendidikan untuk anak itu tidak hanya sebatas angka-angka penilaian akademis. Namun aspek sikap dan cara bersosial itu jauh lebih penting dari semuanya. Pada usia-usia sekolah yang terpenting adalah menanamkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku yang baik dan disertai kesadaran untuk membuat dirinya menjadi diri yang matang dan mampu menentukan sikap dalam sesama. Masalah kecerdasan akademis itu akan muncul setelah seorang anak mampu menyadari bahwa dirinya membutuhkan ilmu-ilmu pengetahuan untuk menunjang kesuksesan secara pribadi dan sosial. Jadi janganlah mengejar akademis untuk menjadi sukses. Namun tatalah aspek moral dan sosialnya terlebih dahulu, maka seorang anak akan menyadari untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat akademis sesuai kebutuhan dirinya sendiri. Itulah sedikit uraian tentang pemahaman pendidikan anak versi Marvin. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya, masih dalam lingkaran pendidikan anak.